Warraddatu salasatu aqsami i'tiqada. Murtad terbagi menjadi tiga. Yang pertama murtad keyakinan, yang kedua murtad perbuatan, dan yang ketiga murtad ucapan. Dan setiap dari tiga macam murtad tersebut mempunyai cabangnya yang sangat banyak, termasuk dari bagian murtad keyakinan. Kalau murtad keyakinan, dia masih ragu kepada Allah, ragu tentang bahwa dunia ini ciptaan Allah, bahwa seluruh yang ada di muka bumi ini dia masih ragu. Nah, itu disebut dengan keyakinan. Dia tidak yakin bahwa sesuatu yang terjadi di dunia ini karena Allah, maka dia sudah murtad. Dia tidak yakin bahwa kita diciptakan oleh Allah. Dia tidak yakin bahwa langit, bumi, hewan dan lain sebagainya itu ciptaan Allah. Dia tidak yakin, maka dia murtad. Itu yang disebut dengan murtad keyakinan kepada Allah. Murtad keyakinan kepada Nabi Muhammad, bahwa dia tidak percaya kepada Nabi Muhammad SAW. Dia tidak percaya bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Dia tidak percaya bahwa Nabi Muhammad itu bahwa ketika Isra Mi'raj pulangnya membawa solat 5 waktu, dia masih ragu tentang hal itu, maka dia telah murtad. Dia tidak percaya bahwa semua yang dikatakan Nabi SAW, dia masih ragu, itu juga disebut dengan murtad. Murtad kepada Nabi Muhammad SAW, dan dia masih ragu tentang kepada nabi-nabi yang sudah terpilih, nabi yang 25, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Dia masih ragu tentang kenabian mereka, maka dia telah murtad. Dan dia tidak yakin kepada Al-Quranul Karim, bahwa Al-Quran itu merupakan kalamullah Allah. Dia masih ragu tentang isi kandungan dalam Al-Quran, masih ragu tentang firman-firman Allah, tentang hukum haram, halal, subhat, dan lain sebagainya yang di dalam kandungan Al-Quran, maka dia telah murtad. Tidak yakin bahwa Al-Quran itu merupakan kitabnya Nabi Muhammad SAW yang diberikan Allah. Dia kurang yakin, tidak yakin aja kepada Al-Quran, maka dia telah murtad. Dan dia tidak yakin kepada para malaikat, bahwa Allah itu menciptakan malaikat. Dia tidak yakin dengan adanya malaikat. Dia juga telah murtad. Suatu keyakinan yang membuat dia ragu tentang agama ini, maka dia bisa disebut dengan murtad. Murtad keyakinan. Jadi kita itu harus mempunyai keyakinan yang tinggi kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada Al-Quranul Karim, bahwa sesungguhnya dunia ini ciptaan Allah, bahwa Rasulullah utusan Allah, bahwa Al-Quran itu merupakan kalamullah Allah, firman Allah yang harus kita turuti di dalam hukum-hukum dalam kandungan Al-Quranul Karim. Lalu yang kedua adalah murtad perbuatan. Yang kedua murtad perbuatan. Contohnya seperti dia menyembah patung, menyembah berhala, menyembah pohon, menyembah suatu tempat yang mungkin itu dipercayai bahwa tempat itu mempunyai kekuatan yang gaib sehingga memberikan manfaat kepada dia, maka itu bisa disebut dengan murtad. Ya, jadi perbuatan ini bisa mengeluarkan keislamannya. Naudzubillahi min dzalik. Dan jarang ya kalau kita lihat umat muslim, jarang yang menyembah patung, yang menyembah itu masih jauh. Tapi di luar sana masih banyak gitu mereka yang menyembah foto-foto ya,
Seperti kaum Syiah itu kan tidak sedikit mereka yang menyembah-nyembah foto-foto imam-imam mereka. Nah, itu murtad, itu keluar dari garis Islam. Yang ketiga, murtad ucapan. Nah, ini yang paling banyak dilakukan kaum muslimin di luar sana. Banyak sekali orang yang mengucapkan hal-hal yang bisa membuat murtad. Contoh, dia mengatakan kafir kepada orang muslim. Hai kafir, misalkan. Hai kafir, hai Kristen, hai Hindu, hai Buddha, hai PKI, bisa juga itu. Karena PKI itu kan nggak mempunyai agama, ya masuk aja kafir. Seorang muslim mengatakan perkataan yang di luar garis Islam, misalkan ada orang Islam mengatakan kafir, mengatakan Nasrani, Yahudi, maka dia telah menjadi kafir. Kita mengucapkan kafir kepada kaum muslimin yang lain, itu si kalimah kafir tersebut akan balik kepada diri kita. Selama dia mengucapkan dua kalimah syahadat, kita tidak boleh mengkafir-kafirkan orang lain. Gak boleh meskipun dia pendosta, meskipun dia pendusta, meskipun dia ahli maksiat, gak boleh kita menyebutkan dia kafir selama dia mengucapkan dalam hatinya dua kalimah syahadat. Nah, kalau kita menyebut kafir kepada orang kafir lagi, ke non muslim, maka tidak menjadi masalah itu. Tidak menjadi apa-apa. Karena itu memang kenyataannya bahwa dia itu memang kafir. Kita harus melihat dulu bahwa orang ini muslim ataupun non muslim. Kalau muslim, yang menjadi ditakutkannya ketika kita mengucapkan kafir, Nasrani dan lain sebagainya, takutnya dia muslim. Dan itu akan menjadikan kafir kepada kita. Na'udzubillahi min dzalik. Banyak sekali perkataan-perkataan ataupun perkataan yang menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Misalkan zina, mabuk, judi, merampok, menganiaya, menggibah, membicarakan orang lain, itu kan perkara-perkara yang haram. Lalu dia mengucapkan, bagi saya ini halal, bagi saya zina itu halal, bagi saya merampok itu halal, bagi saya membicarakan, mengunjing orang lain itu halal, maka dia telah murtad, keluar dari Islam karena menghalalkan yang haram. Begitupun juga dengan sebaliknya. Misalkan daging ayam halal, daging sapi halal, sama aja haram ini kata orang, misalkan bercanda begitu. Ini haram kok, ini sama aja kayak daging babi itu haram. Ngapain nikah? Ngapain nikah? Nikah itu haram kok. Misalkan dia guyon seperti itu. Ngapain kamu sholat? Nih, saya nitip sholat nih. Saya nggak Jumatan. Sholat Jumatan ini nitip aja ke kamu. Nah, itu merupakan suatu lelucon yang bisa membuat murtad kepada kita. Jadi jangan bermain-main dengan masalah agama. Yang halal jangan mengatakan haram, yang haram jelas jangan dikatakan halal, meskipun perbuatan tersebut merupakan candaan-candaan. Itu bisa memurtadkan, bisa mengeluarkan kita dari Islam. Apalagi disengaja itu. Ya. Dan saya ingatkan kepada teman-teman yang aktif di dunia online, sosmed, media sosial, ya, mereka banyak sekali yang saling mengkafir-kafirkan, nyebut kafir Yahudi. Gak boleh kita seperti itu, takutnya dia muslim itu. Ya. Jadi kita itu jangan selalu terjebak oleh pengadu domba orang lain sehingga kita mengeluarkan kalimah-kalimah yang bisa membuat kita luntur iman kita. Salah satunya keluar dari Islam kita. Na'udzubillahi min dzalik. Dan itu bahaya. Dan itu merupakan contoh saja, dan banyak sekali perbuatan-perbuatan yang bisa membuat kita murtad. Murtad keyakinan, murtad perbuatan, murtad ucapan, itu bisa akan terjadi kepada kita. Itu hanya sebatas contoh saja. Tapi yang paling banyak yang dilakukan manusia adalah murtad ucapan. Inilah pentingnya ngaji, teman-teman.